Militer Yaman kembali meluncurkan serangan menyasar infrastruktur penting Israel. Serangan dilakukan menggunakan rudal balistik hipersonik yang diklaim tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan rudal Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi militer kualitatif hari ini, Rabu 14 Mei 2025. Mereka menargetkan bandara utama Israel, Bandara Ben Gurion di wilayah Jaffa yang diduduki. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree membenarkan adanya serangan itu. Dirinya memastikan serangan rudalnya berhasil mencapai sasaran. Saree menambahkan rudal tersebut memaksa jutaan penduduk Zionis untuk mengungsi ke tempat perlindungan. Bahkan lalu lintas di bandara terhenti selama hampir 1 jam. Menurutnya, ini rudal ketiga dalam waktu kurang dari 24 jam yang diluncurkan Yaman. Sebelumnya, pasukan rudal Angkatan Bersenjata Yaman juga melakukan operasi militer menyasar bandara. Sirine serangan udara berbunyi di sebagian besar wilayah Israel. Bandara Ben Gurion Israel kembali menjadi target penyerangan Angkatan Bersenjata Yaman pada Selasa 13 Mei 2025. Serangan itu menyebabkan jutaan warga Israel panik hingga berlarian mencari perlindungan. Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan rudal hipersonik menyasar bandara utama Israel. Dari video yang diunggah Al-Mayadin, tampak rudal tersebut melesat saat suasana masih terang. Suara gemuruh dari peluncuran rudal tersebut juga terdengar. Yaman mengklaim rudal mereka berhasil mencapai sasaran. Serangan ini memaksa jutaan pemukim Israel mengungsi. Bahkan lalu lintas bandara dihentikan selama sekitar sejam. Warga yang berada di area bandara terlihat panik saat mendengar suara sirine peringatan serangan. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree buka suara. Ia menyebut serangan ini memperkuat pembatasan penerbangan yang sedang berlangsung di bandara tersebut. Mereka lantas memperingatkan kepada maskapai penerbangan soal dampak serangan rudal Yaman. Kelompok Yaman menegaskan bahwa operasi mereka akan terus berlanjut hingga perang di Gaza berakhir dan blokade dicabut. Pemimpin Hamas dan Komandan Hizbullah menjadi korban serangan militer Israel. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya serangan terhadap wilayah Gaza dan Lebanon. Pemimpin Hamas yang menjadi target serangan diketahui bernama Muhammad Sinwar. Ia menjadi sasaran serangan udara besar-besaran Israel di sebuah rumah sakit di jalur Gaza Selatan pada Selasa 13 Mei 2025 sore. Namun, IDF belum mengonfirmasi apakah Sinwar tewas dalam serangan itu. Saat ini sumber keamanan mengatakan militer tengah berupaya mengonfirmasi apakah upaya pembunuhan terhadap Sinwar berhasil. Jika Sinwar memang berada di dalam terowongan seperti yang ditunjukkan intelijen militer, ia kemungkinan besar terbunuh. Sementara Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas melaporkan sebanyak 16 orang tewas. Tanya itu lebih dari 70 orang terluka dalam serangan itu. Selain di Gaza, IDF juga melancarkan serangan pesawat tak berawak di Lebanon Selatan pada Rabu 14 Mei. Serangan itu diklaim menewaskan seorang komandan Hizbullah. Agen tersebut bertugas sebagai kepala pasukan Hizbullah di daerah Habrika. Pasukan perlawanan Palestina Hamas meluncurkan serangan ke wilayah Israel. Serangan ini membalas tindakan militer rezim Zionis yang membombardir rumah sakit di Khan Younis. Dikutip dari The Times of Israel, setidaknya ada 3 roket yang diluncurkan dari Gaza Utara. Roket-roket tersebut menyasar wilayah Ashkelon dan Siderot di Israel Selatan. Namun, IDF mengklaim mereka berhasil mencegat 2 roket, sementara 1 roket sisanya disebut jatuh di area terbuka. Tak ada korban luka yang dilaporkan dalam serangan ini. Diduga tembakan roket Hamas ini sebagai upaya pembalasan terhadap militer Israel. Pasalnya, mereka membombardir sebuah rumah sakit di jalur Gaza Selatan pada Selasa 13 Mei 2025 sore. Pemimpin Hamas di Gaza, Muhammad Sinwar, diduga turut menjadi korban dalam serangan itu. Meski demikian, IDF sendiri belum mengonfirmasi apakah adik dari Yahya Sinwar ini terbunuh atau tidak. Sumber keamanan mengatakan militer tengah berupaya mengonfirmasi apakah upaya pembunuhan terhadap Muhammad Sinwar berhasil.
Namun jika Sinwar berada di TKP saat kejadian, ia dimungkinkan terbunuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.